tipe orang yang merasakan hal seperti ini? Sedikit-sedikit ngaca. Nemu spion ngaca lagi. Masuk kamar mandi, ngaca lagi. Gara-gara itu kamu terus-terusan selfie ya kan? Tapi giliran kamu berfoto, muka kamu kok nggak secakap di cermin ya? Nah, tenang, kamu nggak sendirian loh. Ya banyak orang di luar sana merasakan hal tersebut. Merasa cantik pas bercermin, kecewa pas lihat hasil fotonya. Kok bisa gitu sih? Ada yang salah dengan kameranya. Alih-alih berfoto memandangi wajah di cermin membuat kita nyaman dan merasa cakep ya kan? Tapi tahu nggak sih kenapa cermin memiliki magic tersebut? Yuk simak ulasan berikut. Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Klik. Tentunya di acara kesayangan kita, Cetar, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Tadi sekilas adik-adik melihat tayangan video tentang cermin dan kamera. Coba, apakah benar fenomena ketika melihat di cermin itu lebih bagus daripada di kamera? Benar juga kelihatannya. Ketika kita setelah mandi, biasanya bercermin, kelihatannya kita keren-keren ya. Tapi kadang kalau selfie, ada yang aneh. Entah itu pipinya yang tembem, atau misalnya mukanya yang nggak simetris. Nah itu menjadi salah satu keanehan fenomena alam tentang cermin. Nah adik-adik semua, sekarang perhatikan. Pada pelajaran yang kemarin, Mr. Klik telah menjelaskan beberapa materi tentang IPA jenjang SMP. Tapi sebelumnya Mr. Klik mau memastikan bahwa adik-adik semua tetap stay di rumah ya. Jadi adik-adik semua saya harapkan tetap stay di rumah untuk memutus rantai COVID-19. Dan tetap melihat TV Temanggung. Jadi kita saksikan TV Temanggung untuk salah satu media belajar kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini Mr. Klik mengingat terlebih dahulu. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar tentang cahaya. Apa sifat-sifat cahaya? Nah, kita tahu bahwa sifat-sifat cahaya ada beberapa. Siapa yang tahu nih? Nah, ada cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan juga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Untuk pertemuan kali ini, Mr. Klik akan fokus ke salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, kira-kira gambar apa tuh? Cermin, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar cermin. Ada 3 jenis cermin. Ada cermin datar, cermin cengkung, dan juga cermin cembung. Nah, coba perhatikan gambar ini, adik-adik semua. Nah, ada beberapa benda di sekitar kita yang bisa memantulkan cahaya. Tidak hanya cermin. Salah satu gambar ini nih. Air saja bisa memantulkan cahaya. Kita lihat, coba sebutkan benda-benda yang bisa memantulkan cahaya selain cermin dan air. Sendok, boleh. Back cover HP, kadang ada tuh back cover yang bisa buat bercermin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya yang diterapkan di berbagai cermin. Hukum pemantulan cahaya itu dulu dikemukakan oleh Snellius. Jadi gambarnya seperti ini, kita lihat bahwa dalam satu bidang datar itu ada sinar datang, ada garis normal, dan juga sinar pantul. Esensinya atau secara pokok yang perlu kita ketahui adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kita lihat di sini nih. Nah, Mr. Klik juga punya cerita nih. Kalau kemarin itu Toto hanya keluar masuk ruangan, kali ini Toto pengen motong rambutnya. Karena dia sekarang harus di rumah, tidak bisa keluar, jadi dia mencoba potong rambut. Bahkan ada sekarang tantangan potong rambut di rumah seperti Ariel Noah tuh. Kalian perhatikan nggak? Bisa nggak potong rambut sendiri? Coba ambil cermin kalian. Terus peragakan potong rambutnya. Susah? Bener, pasti susah. Kalau kita gerak ke kiri kelihatannya ke kanan. Jangan-jangan malah potong nih. Gak rapi. Dari situ Toto makanya minta tolong orang tuanya di sini.
untuk membantu dia memotong rambutnya. Nah, yang diperhatikan bukan orang tuanya, yang diperhatikan adalah bayangan Toto di cermin datar. Coba perhatikan, bayangan Toto di cermin datar. Oke, yang pertama, Mr. Klik akan bertanya nih, bagaimana perbandingan tinggi Toto dengan bayangannya? Coba kalian perhatikan, tinggi bayangan dan benda, tinggi bayangan Toto bagaimana? Sama atau berbeda? Betul sekali, sama. Jadi tingginya sama. Yang kedua, kita lihat bagaimana jarak bayangannya. Ketika Toto mundur, bayangannya mundur juga. Ketika Toto maju, bayangannya juga maju. Nah, berarti jaraknya sama di sini. Selanjutnya nih, yang ketiga. Bagaimana posisi saat kita berkaca, tegak atau terbalik? Kaki di kepala, kepala di kaki, atau tetap sama? Oh jelas dong, tegak dong, posisinya tetap sama. Yang terakhir, apakah kita membutuhkan layar tambahan untuk melihat bayangan yang ada di cermin datar? Tentunya tidak. Jadi di sini kita tahu tingginya sama, jaraknya sama, tegak, dan di sini tidak membutuhkan layar atau langsung lewat cermin. Kita perhatikan satu animasi berikut ini. Nah, Mr. Klik akan menjelaskan proses pembentukan bayangan di cermin datar. Misalkan di sini ada titik A. Titik A itu akan membentuk bayangan ketika di situ terkena cahaya dari luar atau cahaya dari lingkungan. Nah, di sini cahaya dari lingkungan akan terkena oleh cermin datar. Kita akan perhatikan, misalnya kita ambil dua sinar secara acak. Di sini terlihat ada titik C1 dan C2. Selanjutnya, dari titik potongan ini akan muncul satu sinar pantul. Dari sinar pantul ini kita tarik garis putus-putus dan kita akan lihat akan ditemukan satu titik di sini. Titiknya adalah kita kasih kode titiknya A arsen. Nah, ini adalah bayangannya. Bagaimana kita perhatikan di sini antara benda dan bayangan? Apabila titiknya banyak, dia akan muncul juga titik bayangan yang banyak, yang sifatnya pasti sama ketika dengan prinsip pemantulan cahaya. Nah, kita harus tahu sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, coba yang pertama, ini bersifat maya karena dibentuk di belakang cermin. Selanjutnya adalah ukurannya, ukuran benda itu sama dengan ukuran bayangannya. Tentunya sama. Selanjutnya, perhatikan. Nah, jarak bayangannya bagaimana? Tentunya jarak bayangannya juga sama. Jadi ada 3 sifat dan yang terakhir adalah posisinya tegak. Tapi ketika menghadap cermin itu berlawanan arahnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari cermin. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Oke, dari beberapa pembentukan bayangan, pasti kalian sudah mengetahui ya, bagaimana pembentukan benar atau salah bayangan ini. Oke, kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cetar Belajar, tetap di rumah belajar dengan cerdas dan pintar.